tumbal untuk kekuasaan sang kepala desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, tempat di mana kisah-kisah horor terbaik dari penulis-penulis terbaik ada di sini. Oke, masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Kenanga Kinasi. Wow, udah lama ya Kenanga Kinasi nggak ngirimin kisah ke sini. Dan alhamdulillah pada akhirnya dikirimkan juga, yang mana untuk kisah kali ini dari Kenanga Kinasi. Dan untuk kisah Kenanga kali ini akan menceritakan tentang sebuah misteri yang ada di sebuah desa yang ada di pedalaman Kalimantan Selatan. Wah, misteri apakah ini? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kalimantan Selatan. Pak Tarman duduk di bangku kayu depan rumahnya, memandangi halaman rumah yang berdebu karena tidak ada hujan seminggu ini. Dia baru saja pulang dari menyadap. Tubuhnya lelah, begitu juga lengannya terasa pegal karena mengayunkan pisau sadap berulang kali sejak dini hari. Di tangannya tergenggam cangkir kopi yang mulai dingin, tetapi pikirannya tidak tenang. Ia melirik ke arah pintu rumah yang setengah terbuka, di mana anak tertuanya sedang menonton televisi. "Ipan," panggilan dengan suara berat. "Masih menonton TV aja Kak Ikam?" Dari dalam rumah tidak ada jawaban, hanya suara kartun yang diputar tiap minggu itu. Pak Tarman menghela nafas panjang, lalu meneguk sisa kopinya sekaligus. Beberapa saat kemudian, seorang pemuda keluar dengan langkah malas. Rambutnya kusut, kaos yang dikenakannya tampak kusut seperti belum dicuci berhari-hari. Dia berdiri di ambang pintu, menguap lebar tanpa berusaha menutupinya. "Apa bah?" tanya Ipan, suaranya serak. Pak Tarman menatap jengkel. "Kenapa katamu? Coba Ikam lihat ini." Dia mengangkat tangannya yang masih berbau getah karet. "Aku dari subuh sudah di kebun, sementara kamu seharian menonton televisi." Ipan menggaruk tengkuknya, tampak tidak nyaman. "Semalam aku tidak bisa tidur, bah." "Hah? Tidak bisa tidur?" ulang Pak Tarman, nada suaranya meninggi. "Apa kamu tidak ada alasan yang lebih baik lagi? Hah?" Di dalam rumah, dua anak lainnya mulai memperhatikan. Dedi, anak kedua yang masih duduk di bangku SMP, mengintip dari balik tirai. Sementara itu Zainal, si bungsu yang masih SD, duduk diam di lantai sambil memeluk buku tulisnya. Matanya berpindah dari ayahnya ke kakaknya dengan perasaan takut. Ipan menghela nafas lalu mengaku, "Aku sudah bilang, bah, aku tidak berani ke kebun malam-malam. Gelap sekali di sana." Pak Tarman tertawa jengkel. "Gelap? Memangnya apa yang kamu harapkan dari dalam kebun sana? Hah? Ada keramaian?" "Bukan itu, bah. Abah tahu sendiri aku sering melihat yang aneh-aneh di sana." "Pangkar rambut!" bentak Pak Tarman. Ia berdiri dari bangkunya. "Kamu sudah besar, Ipan. Bukan anak kecil lagi yang takut pada hantu atau semacamnya." Ipan menunduk, tetapi rangnya mengeras. "Tapi aku tidak mengada-ngada, bah. Lalu apa maumu? Hah? Terus menganggur seharian, sementara teman-teman sudah bekerja semua? Sudah, besok kamu ikut Abah ke kebun. Tidak ada alasan apa-apa lagi," bentak Pak Tarman tegas. Ipan menggeleng cepat. "Aku tidak mau, bah." Jawaban Ipan membuat suasana menjadi semakin tegang.
Angin pagi yang tadinya sejuk menjadi terasa pengap. Pak Tarman menatap anaknya dengan wajah memerah, urat di lehernya tampak menegang. Jadi kamu tidak mau? Ulangnya pelan penuh tekanan. Iya, Bah. Aku tidak mau mati ketakutan di sana, Bah. Jawab Ipan. Dedi di dalam rumah menelan ludah, sementara Zainal memeluk bukunya lebih erat. Pertengkaran seperti ini bukan pertama kali terjadi, tetapi tetap saja menyakitkan. Pak Tarman menghela nafas panjang demi menahan amarahnya. Lalu sampai kapan kamu begini? Menganggur, tidur sampai siang, dan tidak membantu apa-apa. Aku bukannya tidak mau bekerja, Bah. Aku hanya tidak mau ke kebun itu. Saud Ipan lagi. Lalu kamu mau kerja apa? Di desa ini? Apalagi yang bisa kamu kerjakan selain menyerap karet, ha? Ulang Pak Tarman tajam. Ipan terdiam. Ia tidak punya jawaban. Pak Tarman menggeleng kecewa. Aku ini bukan orang berada, Ipan. Kita hidup dari hasil kebun itu. Kalau kamu tidak membantu, bagaimana kita bisa bertahan? Suasana hening beberapa saat, hanya terdengar suara induk ayam yang sedang mencari cacing bersama anak-anaknya. Dari dapur, istri Pak Tarman keluar sambil membawa sepiring pisang goreng. Wajahnya lelah, tetapi ia berusaha tersenyum untuk menenangkan keadaan. Sudah, Bah, jangan pagi-pagi begini bertengkar. Supan kedengaran orang Subala. Diam kamu, jawab Pak Tarman tanpa menolak. Anakmu ini harus dididik, jangan terus dimanjakan. Tarman menduduk, lalu meletakkan piring di atas bangku kosong tanpa berkata lagi. Dia melirik Ipan sekilas, ingin mengatakan sesuatu tapi urung melakukannya. Ipan menarik nafas panjang. Aku bisa cari kerja yang lain, Bah. Di mana? Di mana? Di kota. Dengan apa? Kamu punya uang? Apa kamu punya keterampilan? Tanya Pak Tarman cepat. Ipan kembali terdiam. Aku mau bekerja apa saja, Bah. Asal tidak pergi menyadap di kebun karet. Ulangnya pelan, suara yang hampir seperti bisikan. Pak Tarman tertawa pahit. Sudah sebesar ini kau masih takut hantu? Ipan tidak menjawab, dia hanya menatap tanah. Pak Tarman melangkah lebih dekat. Suaranya terdengar semakin pahit. Kamu tahu, sejak aku seusiamu, aku sudah bekerja. Tidak ada waktu untuk takut hal-hal seperti itu. Aku juga ingin bekerja, Bah. Jawab Ipan. Kali ini ia menatap ayahnya. Tiba-tiba saja terdengar suara langkah kaki mendekat dari arah jalan depan rumah. Pertengkaran itu pun terhenti seketika. Assalamualaikum. Terdengar suara seseorang menyapa. Ketiganya menoleh bersamaan. Dari balik pagar kayu yang sederhana muncul seorang pria dengan tubuh agak gemuk dan wajah yang ramah. Dia mengenakan topi lusuh dan membawa sebatang rokok yang belum dinyalakan di tangannya. Waalaikumsalam. Sapa Pak Tarman, suaranya masih tersisa emosi, tapi ia berhasil menenangkannya. Pak Budi melangkah masuk sambil tersenyum. Wah, tampaknya saya datang di waktu yang kurang tepat, katanya melirik suasana yang masih tegang. Tidak apa-apa, jawab Pak Tarman singkat. Ada apa? Saya mau memberi kabar. Tadi saya baru dari balai desa. Ipan sedikit menggeser posisinya, memberi ruang untuk Dedi dan Zainal yang juga mendekat karena penasaran. Kabar apa, Pak? Tanya Dedi berani. Pak Budi tersenyum lebar padanya lalu berkata, jembatan gantung di ujung desa itu yang menuju desa seberang akan diperbaiki. Pak Tarman mengernyitkan dahi. Diperbaiki? Ya, kata pembakal memang sudah lama diajukan, tapi baru sekarang disetujui. Kondisinya memang sudah tidak layak, jawab Pak Budi. Ipan langsung tertarik, matanya sedikit membesar. Akhirnya diperbaiki juga ya, Pak? Harus, Pan. Sekarang ini sudah banyak papan yang lapuk. Tali penyangganya juga sudah mulai kendur. Kemarin hampir saja ada orang jatuh ke sungai. Pak Tarman mengangguk setuju. Ya, memang itu sudah waktunya. Saya sendiri kalau lewat situ selalu merasa tidak tenang. Rencananya minggu depan akan mulai dikerjakan.
akan ada orang dari kota yang datang untuk mengawasi pekerjanya. Nah, mereka itu pastinya juga membutuhkan banyak bekerja. Lanjut Pak Budi, Dedi tampak bersemangat. Wah, berarti nanti kita tidak perlu takut lagi dong kalau lewat situ ya. Pak Budi tersenyum. Kalau sudah selesai seharusnya begitu. Ipan tidak ikut tersenyum, dia hanya menatap tanah lagi. Pikirannya tampak melayang ke sesuatu yang lain. Pak Tarman melirik anaknya sekilas, lalu kembali ke Pak Budi. Syukurlah kalau begitu. Jembatan itu memang penting untuk ke desa seberang. Benar, banyak warga yang mengeluh, apalagi kalau musim hujan. Makin berbahaya, kata Pak Budi. Ya sudah, saya cuma mau menyampaikan itu. Nanti sore mungkin ada rapat kecil di balai desa untuk membahasnya. Pak Tarman mengangguk kecil. Ya, saya pasti ke sana. Pak Budi menepuk bahu Pak Tarman ringan, lalu melirik Ipan sekilas sebelum berbalik menuju jalan. Saya pamit dulu ya. Silakan, jawab Pak Tarman. Mereka semua memperhatikan sampai sosok Pak Budi menghilang di balik tikungan jalan desa yang rusak. 2 hari setelah kabar tentang perbaikan jembatan gantung itu menyebar, Pak Tarman ternyata sudah punya ide baru. Sebab sejak subuh, ia sudah membangunkan anak sulungnya dengan suara yang keras. Ia berdiri di depan pintu kamar sambil mengetuk keras, lalu berkata bahwa pekerjaan sudah ada di depan mata dan tidak ada alasan lagi untuk bermalas-malasan di rumah. Ipan yang masih setengah mengantuk hanya bisa duduk di tepi kasur yang tipis, menatap lantai dengan wajah kusut, sementara rasa kesal bercampur lelah terlihat jelas di matanya. Kamu dengar sendiri kemarin dari Pak Budi. Orang dari kota butuh tenaga untuk memperbaiki jembatan, dan warga diminta ikut membantu. Pak Tarman melipat tangan di dada, menatap Ipan dengan tegas, tidak ingin mendengar bantahan kecil apapun darinya. Kalau kamu tidak mau ke kebun, ya ikutlah kerja di sana. Ipan mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu menghela nafas panjang karena lega. Diam-diam, dia memang menginginkan bekerja di sana supaya ayahnya tidak ribut setiap hari. Ditambah lagi, kesempatan kerja seperti itu jarang datang ke desa mereka. Baik, Bah, aku ikut, jawabnya singkat. Pak Tarman mengangguk singkat, lalu berbalik meninggalkan kamar tanpa berkata-kata lagi. Iban tetap duduk beberapa saat, menatap kosong ke arah jendela yang masih tertutup sebelum akhirnya berdiri dengan gerakan lebih ringan. Seperti yang dikatakannya waktu itu, dia bisa bekerja apa saja, asalkan tempat itu ramai dan terang. Waktu yang ditunggu Ipan pun datang lebih cepat dari dugaan. Sebab beberapa hari kemudian, ia sudah berdiri di dekat jembatan gantung bersama beberapa pemuda desa lain yang juga dipilih untuk membantu pekerjaan perbaikan jembatan. Pagi-pagi dia sudah ada di sana, sementara kabut yang biasa mungil saat kemarau juga masih menggantung tipis di atas sungai. Terdengar gemericik suara air mengalir di bawah sana, meski pada musim kemarau ini air sungai surut tetap saja sulit dilalui sehingga membutuhkan jembatan untuk pergi ke seberang. Jembatan itu sendiri tampak rapuh dengan papan-papan kayu yang sudah mulai lapuk dan tali penyangga yang tampak kendur di beberapa bagian. Ipan berdiri di pinggir jembatan, memandangi struktur tua itu dengan perasaan campur aduk. Dia melihat ke bawah, ke arah sungai yang berwarna kecoklatan, lalu kembali mengangkat pandangannya ke arah seberang desa yang tampak sunyi. Beberapa pekerja dari kota sudah mulai memberi instruksi, sementara warga desa lain sibuk membawa alat dan bahan yang dibutuhkan. Pan, kamu datang ke sini cuma untuk melamun? Tegur seorang pemuda di sampingnya. Ipan menoleh dan melihat Madi, temannya sejak kecil yang juga ikut bekerja hari itu, berdiri sambil memanggul sepotong kayu. Wajah Madi tampak santai, tetapi matanya memperhatikan Ipan dengan cermat. Madi sudah terbiasa melihat sikap temannya yang sering tiba-tiba diam seperti itu. Aku tidak melamun, aku hanya melihat jembatannya, jawab Ipan cepat.
Madi mengangguk pelan, lalu ikut memandang ke arah jembatan. Ya, memang sudah parah. Kalau tidak diperbaiki, mungkin sebentar lagi akan putus. Dia menghela nafas pendek lalu menambahkan, makanya kita harus cepat bekerja supaya lekas selesai. Ipan tidak langsung menjawab, sebab perhatiannya tiba-tiba tertarik pada sesuatu di sisi kiri jembatan, tepatnya di dekat rumpun bambu yang tumbuh tak jauh dari tepi sungai. Dia awalnya hanya melihat sekilas, tetapi rasa penasaran membuatnya memandang lagi dengan lebih serius. Di sana, di bawah batang-batang bambu yang tumbuh rapat, berdiri seorang perempuan. Perempuan itu tampak diam tidak bergerak. Terlihat seperti warga desa biasa, tetapi yang membuat Ipan merasa tidak nyaman adalah kondisi tubuhnya yang terlihat basah kuyup meskipun hari sedang tidak hujan. Air menetes dari rambutnya yang panjang dan menutupi sebagian wajah. Gadis itu baru mandi dari sungai atau apa? Pikir Ipan yang terus menatap lebih lama, mencoba memastikan apa yang dilihatnya benar atau tidak. Tepat pada saat itu, bau menyengat menyeruak masuk ke hidungnya, membuatnya langsung mengernyitkan hidung menahan nafas. Baunya mirip seperti nanah yang berasal dari luka yang sudah lama membusuk. Ipan menelan ludah, jantungnya berdegup lebih cepat, tetapi matanya terpaku pada sosok di bawah rumpun bambu. Perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya, sepertinya menyadari bahwa ia sedang diperhatikan. Gerakannya itu membuat rambutnya tersibak sedikit, memperlihatkan wajah yang pucat dengan urat-urat kebiruan yang menonjol jelas di bawah kulitnya. Kulitnya tampak tipis dan rapuh, seperti bisa robek kapan saja. Tetapi yang paling membuat Ipan tercekat adalah matanya. Ya, seluruh bagian mata perempuan itu berwarna hitam pekat, gelap, yang menatap lurus ke arah Ipan tanpa berkedip. Dalam sekejap, rasa dingin merambat dari tengkuk ke punggungnya. Jangan, jangan! Teriak Ipan tiba-tiba yang membuat semua orang yang ada di jembatan langsung menoleh ke arahnya. Beberapa pekerja menghentikan aktivitas mereka. Ipan mundur satu langkah, matanya masih terarah ke rumpun bambu itu. Tetapi sosok perempuan tadi sudah tidak terlihat, hanya daun bambu yang bergoyang pelan tertiup angin. Ipan, Mandi segera mendekat dan menepuk bahu Ipan dengan kuat. Kamu kenapa? Ipan terengah-engah, mengatur nafasnya yang kacau. Dia menunjuk ke arah bambu dengan tangan sedikit gemetar. Di sana, di sana tadi ada perempuan. Dia berdiri di bawah rumpun bambu. Mandi mengikuti arah telunjuknya, menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Ia berdiri beberapa detik, mengamati area tersebut dengan serius sebelum akhirnya menggeleng pelan. Tidak ada apa-apa, jawabnya. Ada, ada di. Aku melihatnya jelas sekali. Pakaiannya basah dan matanya. Di sini dia tidak melanjutkan kalimatnya karena ketakutan. Madi kembali menatap Ipan, kali ini dengan ekspresi lebih serius. Sejak dulu, dia tahu temannya itu bukanlah orang yang suka bercanda. Kamu yakin? Tanyanya pelan. Ipan mengangguk cepat. Ya, aku tidak mungkin salah lihat. Beberapa orang mulai ramai bicara saling bertanya tentang apa yang terjadi, sementara pekerja dari kota tampak sedikit kesal karena pekerjaan mereka terhenti. Madi menepuk bahu Ipan sekali lagi, lalu mendekatkan wajahnya sedikit agar suaranya tidak terdengar orang lain. Pan, aku tahu, kamu memang bisa melihat makhluk halus, tapi sepertinya sekarang itu bukan waktunya menceritakan hal itu. Ipan terdiam menelan ludah. Sudah, sekarang jangan terlalu lama melamun. Kalau kamu fokus ke pekerjaan, mungkin saja mereka juga kehilangan minat untuk mengganggumu. Ipan mengusap wajahnya, berusaha menenangkan diri. Ia kembali melirik ke arah bambu, tapi memang sudah tak ada apa-apa selain bayangan daun yang bergerak ditiup angin. Sudah, lanjut kerja. Jangan difikirkan terus, kata Madi. Ipan mengangguk.
Sisa hari itu berjalan tanpa gangguan berarti setelah kejadian tersebut. Para pekerja terus bekerja hingga matahari mulai condong ke arah barat. Menjelang maghrib, pekerjaan dihentikan dan para pekerja mulai berkemas untuk pulang ke rumah masing-masing. Ipan berjalan bersama Madi, menyusuri jalan desa yang berdebu. Seperti biasa, Ipan tidak banyak bicara, hanya sesekali menjawab singkat jika Madi bertanya. "Besok kamu ikut lagi kan?" tanya Madi. Ipan mengangguk. "Pasti, daripada apa mengamuk terus, karena aku yang terlalu lama menganggur." Madi menyeringai karena ingat Pak Tarman yang sangat galak itu. Sesampainya di rumah, Ipan langsung menuju sumur yang berada di samping rumah. Tubuhnya terasa lengket oleh keringat sehingga ia ingin segera membersihkan diri. Dia menimba air dengan ember, lalu menuangkannya ke dalam bak besar yang biasa digunakan untuk mandi. Suara kerekan timba terdengar keras di tengah suasana sore yang mulai sepi. Ipan membuka bajunya, lalu menyiramkan air ke tubuhnya, merasakan sejuknya yang langsung menyentuh kulit. Belum lama ia mandi, hidungnya kembali menangkap aroma yang membuatnya langsung berhenti bergerak. Bau busuk muncul lagi, sama persis seperti yang ia cium di dekat jembatan tadi. Ipan membuka mata perlahan. Nafasnya tertahan sementara bau busuk semakin terasa di sekitarnya. Ipan refleks mundur setengah langkah sebab tepat di depannya berdiri perempuan yang sama seperti yang ia lihat tadi di dekat jembatan. Rambut panjangnya menggantung basah. Air hitam menetes dari pakaiannya sementara wajahnya yang pucat berada begitu dekat. Jarak di antara mereka tidak lebih dari 1 jengkal. Sementara itu, bau busuk Nana semakin kuat hingga membuat perutnya terasa mual. Ipan ingin berteriak ketika mata hitamnya menatap lurus ke arah Ipan tanpa berkedip. Mulut perempuan itu terbuka perlahan, memperlihatkan gigi yang hitam seluruhnya. "Pergi, pergi," katanya pelan tetapi cukup jelas untuk membuat Ipan semakin gemetar. Ipan menahan nafas, lalu mundur 1 langkah lagi. Tubuhnya hampir menabrak batang pohon rambutan yang berdiri tak jauh dari sumur. Asam lambungnya terasa naik, rasa mual semakin kuat sehingga untuk sesaat ia benar-benar merasa akan muntah. Tanpa pikir panjang, dia langsung berbalik masuk ke dapur, bahkan tanpa sempat membilas sisa sabun yang masih menempel di tubuhnya. "Pan!" teriak ibunya dari dapur ketika melihat anaknya keluar dalam keadaan setengah telanjang dan masih berbusa. "Kamu ini kenapa? Belum selesai mandi sudah masuk rumah?" Ipan tidak menjawab. Dia hanya berdiri di dapur dengan tubuh gemetaran. Busa sabun masih menempel di bau dan lengannya menetes bersama air yang masih mengalir dari rambutnya. Dia menoleh ke arah sumur dengan perasaan takut-takut. Ibunya mendekat dengan wajah yang kesal. "Kamu ini kenapa sebenarnya?" tanyanya sambil menatap tubuh Ipan yang masih penuh sabun. "Kalau abangmu tahu, kamu pasti kena marah." Ipan menelan ludah, lalu berkata pelan, "Ah, temani aku mandi." Dahi ibunya mengerut. "Apa maksudmu?" "Aku tidak berani mandi sendirian, mah," jawab Ipan, suaranya masih bergetar. Ibunya menghela nafas panjang, jelas tidak tega melihat anaknya dalam keadaan seperti itu. "Ya sudah, panggil saja adikmu. Ibu masih menggoreng ikan di dapur. Nanti gosong kalau ditinggal." Ipan mengangguk cepat lalu memanggil, "Jenal." Jenal yang sedang duduk di dalam rumah segera keluar dengan wajah penasaran. "Ada apa, Kak?" tanyanya. "Temani kakak mandi," kata Ipan singkat. Jenal tampak bingung, tapi segera mengangguk mengikuti kakaknya menuju sumur yang juga menjadi tempat mereka sekeluarga mandi. Saat siang hari, ibu juga mencuci piring dan mencuci pakaian di sana. Ipan berjalan di depan dengan hati-hati,
Matanya terus memperhatikan setiap sudut, seolah takut sesuatu akan muncul lagi secara tiba-tiba. Ipan berdiri beberapa detik di ambang pintu, memastikan keadaan benar-benar aman sebelum masuk sepenuhnya. Bau busuk yang tadi membuatnya mual kini sudah menghilang, hanya menyisakan bau sabun mandi batangan. "Makasih kak," kata Zainal yang mulai merasa kedinginan. Ipan mengangguk, lalu buru-buru menyiram tubuhnya untuk menghilangkan sisa sabun. Gerakannya cepat, tidak tenang. Beberapa kali ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang berdiri di sana seperti sebelumnya. Setelah selesai, ia langsung masuk, sesekali tubuhnya bergidik. Malam harinya, Ipan memutuskan tidur bersama kedua adiknya. Sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan karena biasanya Ipan tidur di kamarnya sendiri. Ia berbaring di antara Dedi dan Zainal, memandangi langit-langit rumah yang gelap dengan pikiran yang tidak tenang. Meskipun tubuhnya lelah setelah bekerja seharian, ia tidak bisa memejamkan mata. Udara malam terasa lebih gerah dari biasanya. Seolah tidak ada angin yang bergerak sama sekali. Keringat muncul di pelipisnya, membuatnya semakin tidak nyaman. Ia membalikkan badan beberapa kali, mencoba mencari posisi yang lebih enak, tapi tetap saja tidak bisa tidur. "Kak, kenapa gelisah?" tanya Dedi dengan suara pelan. "Tidak apa-apa," jawab Ipan singkat. Zainal yang sudah hampir tertidur turut bergumam pelan karena merasa terganggu. Ipan menarik napas panjang, lalu akhirnya bangkit dari tempat tidurnya. Ipan berjalan pelan menuju ke ruang depan, di mana ayahnya sedang duduk menonton televisi. Cahaya layar televisi menerangi wajah Pak Tarman yang tampak serius memperhatikan berita yang sedang tayang. Suara televisi tidaklah terlalu keras, tetapi cukup untuk memecah keheningan malam. "Belum tidur?" tanya Pak Tarman tanpa menoleh. "Belum, Bah," jawab Ipan sambil duduk di kursi lain. Pak Tarman melirik sekilas, lalu kembali menatap layar televisi berukuran 14 inci itu. "Kenapa?" Ipan terdiam sejenak lalu berkata, "Bah, tadi sore aku melihat hantu di dekat sumur." Pak Tarman mengernyit. "Melihat apa?" "Hantu perempuan, Bah. Sebelumnya dia juga menemuiku di jembatan." Pak Tarman menghela nafas panjang, lalu menggelengkan kepala. "Kamu ini terlalu banyak menonton film horor," katanya datar. "Aku tidak mengada-ngada, Bah," sahut Ipan cepat. "Apapun yang kamu lihat itu hanya hasil dari pikiranmu sendiri yang memang penakut itu. Kalau kamu terus memikirkannya, ya akan terus muncul." Ipan menatap ayahnya, tetapi tidak mendapat respon lain selain sikap acuh itu. Dia ingin menjelaskan lebih jauh, akan tetapi percuma, ayahnya tidak akan mau percaya. "Sudah, pergi sana tidur lagi. Besok kamu harus bekerja." Ipan menunduk lalu mengangguk pelan. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa kejadian mencolok. Ia tetap bekerja di jembatan bersama pemuda lainnya, mengikuti instruksi mandor seraya berusaha fokus pada pekerjaannya. Setiap kali pikirannya mulai melayang, ia segera memaksa dirinya kembali sadar mengingat kata-kata Madi. Dia memang tidak bisa terus-menerus bersikap takut dan menutup diri dari dunia luar. Waktu berlalu dengan cepat, dan tanpa terasa, perbaikan jembatan sudah hampir selesai dalam waktu 1 bulan. Papan-papan baru sudah terpasang rapi, tali penyangga diperkuat, dan struktur jembatan tampak jauh lebih kokoh dibanding sebelumnya. Warga desa mulai merasa lega sebab jalur penghubung itu sangat penting bagi kehidupan mereka. Sore itu, setelah pekerjaan hampir rampung, Ipan dan Madi duduk di pinggir jembatan menikmati angin yang berembus pelan dari arah sungai. Matahari mulai condong ke arah barat,
menciptakan cahaya kemasan yang menyinari permukaan air. Suasana terasa lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. "Nanti malam kita makan mie ayam ya," kata Madi. Ipan mengangguk. "Ayo, sudah lama kita tidak ke sana." Madi tersenyum. Aku yang traktir." Ipan sedikit tersenyum, sesuatu yang jarang terlihat sejak beberapa minggu terakhir. Ketika mereka bersiap untuk pulang, suara mandor memanggil dari arah tengah jembatan. Kalian berdua, tolong bantu angkat ini dulu," teriaknya. Ipan dan Madi saling pandang, lalu berdiri. Keduanya berjalan kembali ke tengah jembatan, mengikuti perintah tanpa banyak bicara. Pekerjaan tambahan itu ternyata memakan waktu lebih lama daripada yang mereka kira. Matahari perlahan tenggelam, dan langit berubah menjadi jingga tua yang kemudian berangsur gelap. Suara serangga mulai terdengar dari pepohonan sekitar. Sementara cahaya semakin meredup, mereka masih bekerja, mengangkat dan memasang bagian terakhir yang diminta oleh sang mandor. "Cepat sedikit, ini harus selesai hari ini," kata sang mandor. Ipan mengangguk. Berdua mengangkat kayu bersama Madi. Tenaga mereka sudah mulai berkurang karena lelah. Keringat membasahi tubuh mereka sehingga nafas mereka terdengar berat. Waktu terus berjalan dan akhirnya pekerjaan itu selesai tepat saat langit hampir sepenuhnya gelap. Mereka menurunkan alat dan menarik nafas panjang, sama-sama merasa lega karena akhirnya bisa pulang. Tepat pada saat itu, terdengar suara perempuan memanggil dari arah jalan menuju desa. Kak Madi." Suara itu terdengar jelas. Madi menoleh cepat. "Suara Sari," katanya. Dari kejauhan, terlihat seorang anak perempuan berumur 10 tahun berlari kecil mendekati jembatan. Rambutnya dikepang dua, membingkai wajahnya yang tampak cemas. Dia adalah adik perempuan dari Madi, Sari. "Kak, Mama menyuruh Lakasi bulik. Katanya sudah maghrib." Madi melangkah mendekat. "Ya, sebentar ya," jawabnya. Sari terus berlari mendekat, tetapi tanah di dekat tepi jembatan masih basah dan licin karena sisa pekerjaan. Kakinya tiba-tiba terpeleset saat menginjak bagian yang lembab, membuat tubuhnya kehilangan keseimbangan. "Ah!" serunya. Dalam sekejap, tubuhnya tergelincir ke arah pinggir, dan sebelum siapapun sempat bereaksi, dia jatuh ke bawah, ke arah sungai yang mengalir di bawah jembatan. Teriakan Madi langsung pecah di atas jembatan begitu tubuh Sari menghilang dari pandangan. Sementara beberapa orang berlari ke tepi jembatan dengan harapan masih bisa meraih gadis kecil itu. Madi berteriak paling keras. Suaranya pecah memanggil nama adiknya berulang kali sambil mencoba turun ke sisi tebing sungai yang curam. Ipan ikut berlari. Jantungnya berdegup kencang, matanya menyapu permukaan sungai, berharap melihat sosok Sari muncul kembali di antara arus. "Cepat, cari ke sana!" teriak seseorang dari sisi lain jembatan menunjuk ke arah hilir. Beberapa orang yang berada di sana bergegas menyusuri tepi sungai, melompati batu dan akar pohon tanpa memikirkan keselamatan diri mereka. Madi juga tidak peduli dengan apapun. Dia berusaha turun lebih dekat ke air, bahkan hampir terpleset. "Sari!" teriaknya lagi, suaranya serak karena panik. Ipan mengikuti dari belakang, berusaha tetap seimbang sambil terus mengamati arus sungai yang membawa daun dan ranting melintas cepat. Di dalam hati, dia terus berdoa agar bisa melihat tangan atau pakaian Sari tersangkut di ranting atau batu sungai. Akan tetapi, tidak ada apapun selain air yang terus bergerak tanpa henti. Perasaan tidak enak yang selama ini ia rasakan kembali muncul lebih kuat dari sebelumnya. "Tidak ada!" teriak salah seorang yang mencari dari kejauhan. "Ayo cari terus!" saut yang lain. Suasana menjadi kacau.
Orang-orang berlari ke sana kemari, sebagian nekat turun ke sungai, akan tetapi waktu terus berjalan dan tidak ada tanda-tanda Sari akan muncul kembali. Madi jatuh berlutut di tepi sungai, matanya menatap kosong ke arah sungai. Tidak, tidak mungkin. Dia tidak mungkin hilang begitu saja. Gumamnya pelan. Kabar tentang hilangnya Sari menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Bahkan sebelum malam benar-benar turun, warga berdatangan, membawa senter, tali, dan alat seadanya berbondong-bondong menuju sungai untuk membantu pencarian. Suasana desa yang biasanya tenang berubah menjadi penuh kegelisahan. Di sebelah sana belum diperiksa, teriak seorang warga. Ayo coba ke arah hilir lagi, saut yang lain. Lampu-lampu senter bergerak di sepanjang tepi sungai, sementara suara orang memanggil nama Sari terus terdengar di antara gemuruh air. Ipan ikut dalam pencarian. Meskipun tubuhnya sudah lelah, ia tetap berjalan mengikuti kelompok warga. Sungai itu sebenarnya tidak terlalu dalam, terutama karena saat itu sedang musim kemarau, airnya lebih surut dibanding biasanya. Beberapa orang bahkan berani masuk ke dalam air untuk mencarinya, akan tetapi aneh, tidak ada satupun yang menemukan jejak Sari. Tidak mungkin ditenggelam di sungai, gumam seseorang. Ya, airnya tidak sedalam itu, kata yang lain dengan nada bingung. Ipan mendengar percakapan itu, sementara dia memegangi senter yang menerangi sungai yang tampak keruh, mencoba melihat lebih dalam. Akan tetapi, yang dia lihat hanya bayangan lampu yang bergoyang di permukaan. Pencarian berlangsung hingga larut malam dan dilanjutkan keesokan harinya. Bahkan sampai di hari kemudian, warga belum menyerah begitu saja. Mereka terus menyisir setiap bagian sungai dari hulu ke hilir, berharap menemukan Sari dalam keadaan apapun, akan tetapi hasilnya tetap nihil. Madi tampak semakin kehilangan harapan. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya keluarga Madi harus menerima kenyataan bahwa Sari tidak ditemukan. Dengan berat hati, mereka memutuskan untuk mengikhlaskan kepergian Sari meskipun tanpa jasad. Tahlilan diadakan di rumah Madi. Warga datang silih berganti untuk memberikan doa dan dukungan. Ipan duduk di antara kerumunan, mendengarkan lantunan Yasin yang mengema pelan di dalam rumah. Terdengar isak tangis ibunda Madi yang kesulitan menerima kenyataan anak perempuan satu-satunya meninggal hanyut di sungai. Pembakal Yusri bahkan datang khusus ke rumah Madi untuk ikut bersimpati pada keluarga yang berduka. Setelah acara tahlilan selesai dan warga mulai pulang, suasana rumah kembali sepi. Hanya menyisakan keluarga dan beberapa orang terdekat. Ipan pulang bersama ayah, menyusuri jalanan yang gelap. Tak ada yang berbicara selama perjalanan. Sesampainya di rumah, Ipan langsung masuk ke kamarnya, merasa lelah lahir batin. Ia duduk di tepi kasur. Suara percakapan pelan terdengar dari ruang depan antara ayah dan ibunya. Ini bukan pertama kali. Suara ibunya terdengar pelan. Apa maksudmu? Tanya Pak Tarman. 5 tahun lalu juga begitu. Kamu ingat kan? Ipan sedikit menegakkan tubuhnya, mulai memperhatikan. Pak Tarman terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. Jangan bicara sembarangan. Tapi memang begitu kenyataannya, Mbah. Sungai itu sepertinya meminta tumbal setiap 5 tahun sekali. Ipan menahan nafas, jantungnya berdegup lebih cepat. Sudahlah, itu hanya kebetulan, kata Pak Tarman dengan nada tidak suka. Kalau hanya kebetulan, kenapa selalu terjadi? Seingatku sudah 3 kali ada korban meninggal di sana. Pak Tarman mendesis, memperingatkan istrinya. Percakapan itu berhenti, sedangkan Ipan kembali teringat pada kejadian 5 tahun lalu
dan korban yang meninggal di sana sebelum Sari. Nama itu muncul begitu saja di kepalanya. Dia adalah temannya satu sekolah yang juga meninggal karena tenggelam di sungai yang sama 5 tahun yang lalu. Waktu itu, semua orang juga mengatakan hal yang sama, bahwa itu hanyalah kecelakaan. Pada saat itu, dia, Madi dan Ipan pulang sekolah bersama. Mereka pulang lebih cepat karena hari itu adalah hari terakhir Eptanas SMP. Tiba-tiba saja, ada petir menggelegar. Disusul hujan, mereka bertiga berlarian melewati jembatan karena hujan deras. Lalu musibah itu pun terjadi. Jembatan yang papannya sudah rapuh itu patah. Ketika dia menginjaknya, dia jatuh ke sungai bersama dengan Ipan. Ipan berhasil diselamatkan meski sempat tidak sadar, sedangkan jasad dia tidak pernah ditemukan, sama seperti Sari. Dan sejak saat itu pula lah, Ipan jadi sering melihat berbagai penampakan mengerikan. Lantas matanya tanpa sengaja melihat adanya jejak kaki basah yang membuat Ipan membeku. Matanya mengikuti jejak itu yang semakin jelas satu persatu menuju ke arahnya. Udara di dalam kamar terasa berubah lebih dingin, disertai bau amis bercampur busuk. Ipan mengangkat kepalanya perlahan, jantung yang berdegup kencang di dada. Di depannya berdiri perempuan itu lagi. Tubuhnya basah, rambutnya menempel di wajah, dan matanya yang hitam menatap lurus ke arah Ipan tanpa berkedip. Ipan tidak bisa bergerak, tubuhnya kaku, sementara rasa dingin menjalar dari ujung kaki hingga kepala. Dia ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Perempuan itu melangkah satu langkah mendekat, dan sekejap kemudian wajahnya berubah. Kulit pucat itu perlahan berubah menjadi wajah yang sangat dikenali oleh Ipan, wajah yang selalu diingat sampai kapanpun. Dia, bisik Ipan dengan suara bergetar. Sosok dia menatapnya dengan mata sedih. Aku bukan mati tenggelam. Ipan menelan ludah, tak berani bergerak. Aku dijadikan tumbal. Lanjut dia, tubuh Ipan semakin dingin. Setiap 5 tahun harus ada yang diambil agar dia tetap berkuasa. Siapa? Tanya Ipan dengan sisa keberanian yang ia miliki. Dia menatapnya, lalu berkata dengan suara lebih pelan, hampir seperti bisikan. Pambakal. Kak, bangun kak. Ipan perlahan membuka matanya karena merasakan baunya diguncang berkali-kali. Suara seseorang memanggil namanya terdengar jauh sebelum akhirnya menjadi jelas di telinganya. Kepalanya terasa sangat berat, sementara tubuhnya terasa dingin karena lama terbaring di lantai kamar. Dia mengerjap beberapa kali, mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya redup yang masuk dari celah jendela. Kak, bangun kak. Suara Zainal terdengar panik. Ipan mengerang pelan, lalu mengangkat kepalanya sedikit. Dia melihat Zainal berjongkok di sampingnya dengan wajah cemas, matanya membesar ketakutan. Apa? Gumam Ipan lemah. Kenapa kakak tidur di lantai? Aku kira kamu tadi pingsan. Dari tadi aku panggil tapi tidak bangun-bangun, kata Zainal cepat. Ipan menatap lantai di sekitarnya, mencari jejak basah yang tadi dia lihat, tetapi tidak ada apapun di sana. Lantai papan masih kering seperti biasa. Dia mengusap wajahnya dengan kedua tangan sambil menyebut nama Allah. Tahu gak ada kak? Zainal tiba-tiba berkata lagi dengan nada tergesa. Ipan menoleh. Apa? Warga di luar ramai sekali. Katanya Sari sudah ditemukan, kata Zainal. Ipan langsung menegakkan tubuhnya, melupakan semua rasa pusingnya. Apa maksudmu? Ya, dia ditemukan dan sudah dibawa ke rumah sakit. Ipan terdiam sejenak, mencerna informasi itu. Sekarang adalah hari keempat setelah hilangnya Sari. Sungguh sebuah keajaiban karena gadis kecil itu bisa selamat. Siapa yang menemukan? Tanyanya. Kaspi, jawab Zainal.
Ya, Pak Kasbi adalah ayah dia, orang yang kehilangan anaknya 5 tahun lalu dan sejak saat itu selalu terlihat berbeda. Lebih pendiam, tetapi juga lebih keras kepala. Dia selalu mengatakan bahwa kejadian yang menimpa dia bukan sekedar kecelakaan. Ya, dia memang tidak pernah percaya kalau dia meninggal begitu saja. Gumam Ipan pelan. Aku mau ke rumah Madi, katanya singkat. Zainal mengiringi Ipan karena merasa penasaran. Di luar rumah, suasana desa sudah ramai. Orang-orang bergerak cepat menuju satu arah yang sama, membicarakan kabar yang baru saja mereka dengar. Suara mereka bercampur antara rasa penasaran dan lega. Tidak lama kemudian, dia melihat rumah Madi dari kejauhan. Mereka masih harus melewati kebun yang sepi karena tadi memilih jalan belakang. Sedangkan para warga ramai melalui jalan kampung menuju rumah Madi. Kamu duluan, aku mau kencing dulu. Zainal mengerutkan kening tetapi menuruti kata-kata kakaknya. Setelah menyelesaikan urusannya, Ipan kembali tetapi sebelum sempat mendekat, dia berpapasan dengan seseorang yang berjalan tergesa dari arah berlawanan. Orang itu adalah Pambakal Yusri. Wajah Pambakal Yusri tampak tegang, bahkan bisa dibilang panik, sesuatu yang jarang terlihat dari sosok yang biasanya tenang dan berwibawa. Pak, panggil Ipan. Pambakal Yusri menghentikan langkahnya. Ya, Pan. Kabarnya Sari sudah ditemukan dalam keadaan selamat, kata Ipan sambil tersenyum lebar. Wajah Pambakal Yusri semakin pucat. Pembakal Yusri bergegas menuju motor yang terparkir tidak jauh dari situ. Dia menyalakan mesin dengan cepat, lalu melaju kencang melewati jalan setapak yang tidak rata. Kenapa dia milih jalan setapak ini? Harusnya tadi Pembakal Yusri melewati jalanan desa saja. Ipan memperhatikan sejenak, lalu kembali berjalan menuju rumah Madi. Akan tetapi, belum sempat ia sampai, suara keras tiba-tiba terdengar dari arah jembatan, suara benturan yang cukup keras untuk membuat semua orang terkejut. Apa itu? Teriak seseorang. Warga yang tadinya menuju rumah Madi langsung berbalik menuju sumber suara. Ipan ikut berlari, tetapi diam-diam ia tersenyum puas. Ketika mereka sampai di jembatan, pemandangan yang terlihat membuat semua orang terdiam sejenak. Di dekat jembatan tergeletak miring sebuah motor bebek yang mesinnya masih menyala pelan. Motor itu dikenali oleh semua orang sebagai milik Pambakal Yusri. Kemana Pambakal? Tanya seseorang. Tidak ada jawaban. Namun tatapan mereka tertuju lurus pada sebuah pohon binjai yang besar. Di bawahnya tergeletak tubuh Pambakal Yusri dengan kepala berlumur cairan merah. Terima kasih, bisik dia yang melayang di samping Ipan. Ipan menunduk, tapi dia juga tersenyum. Terima kasih juga, karena sudah mengabulkan permintaanku menyelamatkan Sari. Ya, tadi Ipan hanya pura-pura kencing, tetapi sebenarnya dia sempat mengutak-ngatik motor Pambakal Yusri. Anggap saja ini sebagai permintaan maafku, karena tidak bisa menyelamatkanmu 5 tahun yang lalu. Wajah pemuda yang biasanya tampak penakut itu kini terlihat puas. Selesai. Ngeri banget ya, luar biasa ini kisahnya. Ternyata Pambakal lah pelakunya dari semua itu. Jadi orang-orang yang hanyut di sungai, yang meninggal di sungai tanpa ditemukan jasadnya itu adalah ulah dari Pambakal. Ngeri ya. Jadi bagaimana sebelumnya ternyata sosok wanita yang dilihat Ipan ini adalah sosok dia. Nah di sini dia nggak kenalin karena udah berubah tuh mukanya, udah mengerikan, menyeramkan. Namun ketika ditunjukkan rupa sesungguhnya barulah di sini Ipan tahu, wah ini dia nih. Dan ternyata di sini dia ingin menyampaikan pesan pada Ivan yang memang dalam tanda kutip peka ya terhadap hal-hal gaib. Di sini ingin menyampaikan pesan agar kedepannya tidak ada lagi jatuhnya korban. Jadi dia memberitahu bahwa semua ini adalah ulah Pambakal.
dan sebagai teman yang juga merasakan sakit hati ya, karena mengingat kematian dia yang ternyata ulah pembakal. Di sini Ipan diem-diem itu ngapain lah ngoprek motornya si pembakal itu sehingga kecelakaan ya pembakalnya dan meninggal dunia di tempat. Dan di sini juga dia membantu Sari, adik dari temannya Ipan ini, alhamdulillah akhirnya bisa ketemu dan bisa diselamatkan nyawanya. Keren banget kisahnya. Kangen ya kisah-kisah dari Kenanga Kinasi dengan plot-plot twistnya yang sangat ditunggu-tunggu, dan semoga Kenanga Kinasi bisa kembali aktif lagi menulis. Semoga kisah barusan juga menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber di channel Ilo Bercerita. Karena nggak kenal sih, terima kasih kisahnya, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain juga silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.